Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2, saya Najwa Kilara Madifa dengan NIM 25021105291. Saya Dina Anissa dengan NIM 250211000269. Saya Patricia Helhutauruk dengan NIM 250211000099. Saya Nishatul Aini dengan NIM 2501105128. Saya Rizalda Faresya M. Sain dengan NIM 25021305386. Saya Mutiara Nurialdi dengan NIM 2502110251. Nama saya Zahra Ulia Kasih dengan NIM 2502120769. Saya Mutiara Maharani RH dengan NIM 250211045353. Akan menjelaskan materi sistem informasi organisasi dan strategi. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Aunur Rafiq SEMAK. Secara teknis, organisasi adalah sebuah struktur sosial formal yang stabil. Organisasi bekerja dengan mengambil sumber daya atau input dari lingkungan seperti modal dan tenaga kerja, lalu memprosesnya melalui fungsi produksi untuk menciptakan output berupa barang atau jasa. Definisi ini menunjukkan bahwa organisasi adalah entitas legal yang harus patuh pada aturan hukum dan prosedur internal yang konsisten. Setiap organisasi memiliki karakteristik yang unik, bisa disebut sebagai ciri-ciri organisasi. Yang pertama ada rutinitas dan proses, merupakan SOP atau aturan baku agar pekerjaan efisien. Namun rutinitas ini jugalah yang sering membuat organisasi sulit beradaptasi dengan teknologi baru. Yang kedua adalah politik organisasi. Nah, karena setiap orang punya kepentingan yang berbeda, sering terjadi perjuangan politik saat ada perubahan sistem informasi yang dianggap mengancam kekuasaan seseorang. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, kepercayaan, dan asumsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang mengarahkan perilaku serta menjadi karakteristik pembeda antara satu organisasi dengan satu organisasi lainnya. Ini adalah asumsi dasar tentang bagaimana kita bekerja. Budaya adalah berkat organisasi, tapi juga bisa menjadi penghambat inovasi yang paling keras. Yang keempat adalah lingkungan organisasi. Organisasi sangat bergantung pada lingkungan luar seperti pemerintah, pesaing, dan juga pelanggan. Mereka harus adaptif agar tidak tertinggal. Yang kelima adalah struktur organisasi, baik itu birokrasi mesin yang kaku maupun birokrasi profesional fleksibel. Struktur ini menentukan bagaimana informasi mengalir dalam perusahaan. Yang keenam adalah fitur organisasi. Fitur organisasi memiliki beberapa bagian. Yang pertama, sifat dari tujuan organisasi. Organisasi memiliki tujuan dan menggunakan cara yang berbeda-beda dalam meraih tujuan. Nah, yang kedua adalah kelompok yang dilayani. Organisasi juga melayani kelompok berbeda-beda atau memiliki pemegang kepentingan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bertujuan menguntungkan para anggotanya, sedangkan yang lainnya bertujuan menguntungkan klien, pemegang saham, ataupun masyarakat. Tiga adalah sifat kepemimpinan dan pekerjaannya. Organisasi satu dengan satu organisasi lainnya memiliki sifat kepemimpinan yang berbeda-beda. Apakah gaya kepemimpinannya demokratis atau lebih memegang kewenangan? Yang keempat adalah performa dan teknologi yang digunakannya. Nah, seberapa besar sih peran teknologi dalam mendukung kinerja mereka? Ini maksudnya merupakan teknologi dipakai sejauh mana untuk membantu pekerjaan supaya lebih cepat, efisien, dan akurat. Nah, ada organisasi yang pekerjaannya berulang dan struktur. Misalnya perusahaan susun cadang mobil. Ini tuh merupakan organisasi dengan pekerjaan rutin. Nah, karena sudah jelas angkanya, tidak butuh banyak pemikiran atau penilaian manusia. Nah, di sini teknologi biasanya sangat membantu. Misalnya mesin otomatis dan juga sistem produksi. Selanjutnya ada organisasi dan pekerjaan tidak rutin. Contohnya perusahaan konsultan. Pekerjaannya itu lebih fleksibel, butuh analisis, kreativitas, dan penilaian manusia. Tetapi tidak bisa sepenuhnya diatur dengan aturan tetap. Teknologi tetap membantu, tetapi tidak bisa menggantikan peran manusia sepenuhnya.
Selanjutnya, dampak sistem informasi. Yang pertama ada dampak ekonomi, di mana sistem informasi ini mengubah ekonomi perusahaan dengan menekan biaya transaksi dan biaya internal manajemen. Beberapa poin-poinnya yaitu yang pertama ada substitusi faktor produksi. Sistem informasi sekarang ini kan dianggap sebagai modal yang bisa menggantikan tenaga kerja rutin. Jadi, daripada terus menambah tenaga kerja yang menyebabkan bertambahnya biaya, perusahaan sekarang cenderung lebih berinvestasi pada teknologi karena menyebabkan biayanya jauh lebih turun dan lebih efisien. Yang kedua, teori biaya transaksi. Dulu tuh, perusahaan harus punya pabrik atau vendor sendiri supaya jauh lebih irit. Tapi semenjak ada teknologi, biaya untuk cari dan beli di pasar itu jadi jauh lebih murah. Sehingga perusahaan bisa langsung mengontrak pihak luar untuk diajak bekerja sama dan tidak harus memiliki segalanya sendiri. Yang ketiga ada teori keagenan, di mana sistem informasi ini menekan biaya pengawasan. Karena sekarang semua data itu kan sudah terekam secara digital. Jadi, manajer itu bisa mengawasi lebih banyak karyawan sekaligus sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya atau kos untuk merekrut lebih banyak manajer menengah. Yang kedua, dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Sistem informasi ini juga mengubah cara bagaimana perusahaan beroperasi secara internal dan bagaimana kekuasaan itu didistribusikan. Ada yang namanya meratakan hierarki. Maksudnya tuh gini, sistem informasi itu kan menyebarkan berita secara luas. Jadi, karyawan kelas bawah itu juga punya data untuk mengambil keputusan mereka sendiri tanpa harus melalui izin yang berbelit-belit dari atasan. Dan hierarki yang ada pada perusahaan itu menjadi jauh lebih setara ataupun rata. Kemudian, organisasi pasca industri. Di era sekarang itu, jabatan formal itu tuh bukan segalanya, tapi semuanya itu dilihat dari keahlian dan pengetahuan. Dan bagi pekerja formal, mereka bisa jauh lebih mandiri sekarang karena mereka bisa bekerja dan berkoordinasi lewat jaringan internet tanpa harus selalu bertemu atau diawasi secara fisik. Yang ketiga, penolakan organisasi terhadap perubahan. Sistem baru itu cenderung bikin orang stres dan takut kehilangan jabatan. Makanya, sistem informasi itu bukan cuma tentang teknologinya, tetapi bagaimana cara kita mengelola budaya dan politik kantor supaya orang-orang di dalamnya bisa menerima perubahan. Yang ketiga, dampak sistem informasi pada konektivitas global. Internet secara bertahap mengubah hubungan perusahaan dengan pihak eksternal maupun proses bisnis internalnya. Dan dampaknya yang pertama, efisiensi biaya transaksi. Sebab internet membuat persaingan harga menjadi transparan, sehingga perusahaan bisa mencari rekan dengan lebih cepat yang otomatis mengurangi biaya operasional. Yang kedua, akses informasi yang luas. Jadi, informasi penting itu tidak hanya stuck di kantor pusat, tetapi lewat web internal, seluruh karyawan pada sebuah perusahaan, baik di cabang manapun, bisa menerima informasi yang sama secara real time. Dan yang ketiga, transformasi proses bisnis utama, di mana internet memungkinkan kita untuk mendesain ulang cara kerja, dan proses yang sebelumnya panjang dan manual itu bisa dipotong menjadi digital. Hasilnya, perusahaan bisa jadi lebih produktif meskipun karyawannya lebih sedikit. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model daya kompetitif Porter. Model kompetitif Porter ini merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami keunggulan kompetitif perusahaan dengan menganalisis lingkungan bisnis. Nah, dalam model daya kompetitif Porter ini terbagi atas 5 keuntungan. Yang pertama yaitu pesaing tradisional, yaitu di mana perusahaan harus bersaing untuk paksa pasar dengan pesaing lain yang terus merancang cara produksi lebih efisien, memperkenalkan produk baru, dan membangun merek mereka. Nah, perusahaan yang sudah ada secara terus-menerus akan merancang cara baru yang lebih efisien dalam beroperasi, memperkenalkan produk yang baru, serta mencoba menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka. Keunggulan yang kedua yaitu adalah pendatang baru. Nah, perusahaan baru terus masuk ke pasar dengan hambatan masuk yang bervariasi, dengan membawa keunggulan inovasi namun kekurangan pengalaman dan pengenalan merek. Dalam ekonomi bebas, perusahaan baru selalu memiliki peluang untuk terus masuk, namun hambatan untuk masuk bervariasi. Beberapa industri memiliki hambatan yang rendah, sementara yang lain sangat tinggi. Yang ketiga itu adalah produk substitusi. Ancaman muncul dari produk pengganti teknologi baru, terutama jika harga produk utama terlalu mahal. Hampir di setiap industri terdapat produk pengganti.
Nah, teknologi baru seringkali menciptakan substitusi yang dapat mengancam pangsa pasar produk yang sudah ada jika harganya menjadi lebih murah atau kinerjanya lebih baik. Keunggulan yang keempat itu adalah pelanggan. Nah, profitabilitas perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menarik dan mempertahankan pelanggan. Kekuatan pelanggan meningkat jika mereka dapat dengan mudah berpindah ke produk pesaing atau jika pasar memiliki sedikit diferensiasi produk sehingga harga menjadi faktor penentu utama. Perusahaan yang menguntungkan harus mampu menarik dan mempertahankan pelanggan dengan harga yang tinggi. Keunggulan yang terakhir yaitu adalah pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok dapat berdampak signifikan pada laba perusahaan. Nah, semakin sedikit jumlah pemasok yang tersedia, maka semakin besar kendali yang mereka miliki terhadap harga dan jadwal pengiriman. Selanjutnya yaitu adalah strategi kompetitif, yaitu adalah kerangka kerja manajemen strategis yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, strategi ini terdiri dari 4 pendekatan. Yang pertama itu adalah kepemimpinan biaya rendah. Nah, strategi ini bertujuan menjadi produsen dengan biaya terendah dalam industri tersebut. Nah, perusahaan mencapai keunggulan ini melalui efisiensi skala ekonomi, teknologi eksklusif, atau akses bahan baku yang murah. Dengan tujuan yaitu menjual produk dengan harga rata-rata industri untuk mendapatkan profit lebih tinggi atau harga lebih rendah untuk mendapatkan pangsa pasar. Nah, yang kedua itu adalah diferensiasi. Strategi ini berfokus pada penawaran produk atau layanan yang unik dan bernilai tinggi dibandingkan pesaing. Nah, keunikan ini bisa berupa kualitas yang tinggi, merek yang kuat, teknologi yang mutakhir, atau layanan pelanggan yang luar biasa. Nah, tujuannya itu untuk membenarkan harga premium yang dibayar oleh pelanggan karena keunikan produk sehingga membangun loyalitas. Nah, strategi yang ketiga yaitu adalah strategi fokus. Strategi ini memarketkan segmen atau curug pasar tertentu daripada pasar secara keseluruhan. Strategi fokus ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah fokus biaya yang mencari keunggulan biaya di segmen target yang sempit. Nah, yang kedua yaitu adalah fokus diferensiasi, yaitu mencari keunggulan diferensiasi di segmen target yang sempit. Nah, tujuannya itu adalah untuk melayani kebutuhan khusus pelanggan dengan lebih baik daripada pesaing yang menargetkan pasar massal. Yang keempat, itu adalah memperkuat hubungan pelanggan dengan pemasok. Meskipun secara teknis ini adalah bagian dari rantai nilai pendukung strategis diferensiasi, membangun hubungan yang kuat adalah taktik krusial untuk keunggulan kompetitif. Dengan memastikan hubungan dengan pemasok, dapat memastikan pasokan bahan baku berkualitas dengan biaya rendah dan waktu pengiriman yang tepat. Nah, ini mendukung strategi cost leadership. Sedangkan kalau membangun hubungan dengan pelanggan dapat menciptakan loyalitas yang tinggi dan meningkatkan word of mouth yang positif. Pelanggan yang loyal cenderung lebih jarang pindah ke kompetitor. Tujuannya yaitu mengintegrasikan seluruh rantai nilai agar lebih efisien dan sulit ditiru oleh pesaing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mode rantai nilai organisasi bisnis. Mode rantai nilai atau value chain model adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan yang dapat menciptakan nilai bagi produk ataupun jasa. Dengan model ini, perusahaan dapat memahami di bagian mana strategi kompetitif itu dapat diterapkan dan bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing. Berikut ini adalah gambar dari mode rantai nilai. Dalam model ini, aktivitas perusahaan dibedakan menjadi 2, yaitu aktivitas utama atau primary activities dan aktivitas pendukung atau support activities. Aktivitas utama ini meliputi logistik ke dalam perusahaan, operasional, penjualan dan pemasaran, pelayanan atau jasa, dan logistik keluar perusahaan. Aktivitas utama ini berkaitan langsung dengan proses produksi hingga distribusi produk ke pelanggan. Untuk aktivitas pendukung, ini meliputi administrasi dan manajemen, sumber daya manusia, teknologi, dan pembelian. Aktivitas pendukung ini berfungsi untuk mendukung kelancaran dari aktivitas utama. Dengan model ini, perusahaan dapat menentukan tolak ukur atau benchmarking untuk membandingkan kinerjanya dengan perusahaan pesaing.
dan juga mengidentifikasikan praktik-praktik terbaik atau best practice berdasarkan pengalaman dalam industri. Selain itu, model ini juga membantu perusahaan untuk mengevaluasi setiap proses bisnis dan juga menentukan bagaimana sistem informasi ini dapat meningkatkan efisiensi serta memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Rantai nilai juga dapat diperluas melalui value web. Apa itu value web? Nah, value web ini adalah kumpulan perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk mengoordinasikan nilai rantainya dalam produksi barang ataupun jasa dalam pasar secara umum. Nah, dengan memanfaatkan value web ini, perusahaan dapat menjadi lebih fleksibel, responsif terhadap perubahan pasar, dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam industri. Selanjutnya adalah sinergi. Sinergi adalah kondisi ketika hasil yang diberikan oleh satu unit bisnis dapat dijadikan masukan untuk unit bisnis lainnya, atau ketika dua organisasi saling berbagi pasar dan keahlian. Hubungan ini dapat menekan biaya operasional perusahaan dan juga meningkatkan keuntungan. Pemanfaatan sistem informasi dalam sinergi memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai unit bisnis yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan. Contohnya itu adalah Bank of America. Dengan mengakuisisi perusahaan Countrywide Financial, Bank of America ini mampu untuk memperluas bisnis pinjaman hipotek dan juga menarik pelanggan baru melalui kartu kredit, produk finansial, ataupun layanan perbankan lainnya. Kompetensi inti adalah aktivitas utama perusahaan yang menjadikannya unggul dan mampu menjadi pemimpin berkelas dunia. Kompetensi ini terbentuk dari pengetahuan, pengalaman, serta inovasi yang dikembangkan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Setiap unit bisnis dalam perusahaan akan memiliki kinerja lebih baik apabila dapat mengembangkan dan memanfaatkan kompetensi ini secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa pengetahuan dan keahlian dimiliki dapat dimanfaatkan secara menyeluruh. Sistem informasi berperan penting dalam menunjang kompetensi inti, yaitu dengan menyebarkan pengetahuan antar unit bisnis dan juga memperkuat daya saing perusahaan, serta membantu karyawan untuk mengakses dan berbagi informasi penting. Salah satu contohnya itu adalah perusahaan Procter & Gamble, yang dimana mereka menggunakan sistem InnovationNet, yaitu jaringan intranet yang menghubungkan berbagai unit kerja di seluruh dunia. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk saling berbagi ide, pengetahuan, serta keahlian, dan juga berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan inovasi produk. Strategi berbasis jaringan. Nah, strategi ini muncul seiring berkembangnya internet dan juga teknologi jaringan, yang dimana sekarang perusahaan tidak hanya bersaing secara individu, tapi juga membangun hubungan dengan berbagai pihak. Yang pertama kita bahas adalah ekonomika jaringan atau network economics. Berbeda dengan ekonomi tradisional yang mengenal hukum diminishing return, di mana semakin banyak sumber daya digunakan, maka keuntungan akan semakin menurun. Ini justru sebaliknya. Ekonomika jaringan untuk menambah penggunanya itu biayanya relatif kecil dan juga nilai sistemnya akan meningkat seiring bertambahnya pengguna. Contohnya adalah platform eBay yang membangun komunitas pengguna di mana semakin banyak penjual dan pembeli, maka semakin tinggi nilai bagi semua pihak. Selanjutnya yang kedua kita bahas adalah model perusahaan virtual. Perusahaan virtual adalah organisasi yang menggunakan jaringan untuk bekerja sama dengan pihak lain tanpa batasan fisik. Ciri-cirinya adalah memanfaatkan sumber daya perusahaan lain, lebih fleksibel dan cepat terhadap peluang baru, dan juga tidak harus memiliki aset sendiri. Contohnya adalah perusahaan seperti Li & Fung. Nah, perusahaan ini dipercaya oleh brand-brand besar seperti Guess, Taylor, and Reebok untuk mengelola produksi dan distribusi garmen. Menariknya, Li & Fung ini tidak memiliki pabrik maupun bahan baku sendiri. Mereka bekerja sama dengan ribuan pemasok di berbagai negara melalui sistem jaringan. Jadi seluruh prosesnya itu mulai dari pemesanan hingga produksi itu dikendalikan melalui extranet yang dimiliki oleh perusahaan Li & Fung ini, sehingga lebih efisien dan terpantau. Dengan model ini juga Li & Fung menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan mampu merespon perubahan dengan cepat.
Dan yang terakhir adalah ekosistem bisnis, yaitu jaringan yang saling bergantung dan terhubung melalui teknologi informasi. Nah, ekosistem bisnis ini melibatkan perusahaan utama atau keystone dan perusahaan pendukung atau niche, dan juga melibatkan banyak industri yang saling terkait dan berbasis platform teknologi. Contohnya itu adalah ekosistem mobile yang melibatkan produsen perangkat, operator, pengembang aplikasi, dan penyedia internet. Nah, teman-teman, silakan dibuka dulu bukunya halaman 122. Mari kita bahas bersama studi kasusnya. Latar belakang dan masalah utama toko buku Barnes & Noble. Yang pertama, dulu dominan dan kini terdesak. Barnes & Noble atau BNN dahulu merupakan pengecer buku raksasa yang mendominasi pasar dengan strategi harga dan persediaan yang masif, menyebabkan tersingkirnya toko-toko buku independen kecil. Namun, posisi ini berbalik akibat disrupsi internet dan kemunculan buku elektronik atau e-book, serta perangkat pembaca elektronik atau e-reader. Pelanggan kini lebih memilih membaca melalui tablet, PC, atau e-reader dibandingkan buku fisik. Yang kedua, jaringan fisik masih besar. Meski masih mengoperasikan 691 toko fisik di 50 negara bagian dan 641 toko kampus, BNN berupaya bertransformasi dengan mengembangkan perangkat NUC. Perusahaan ini berhasil merebut 27% pangsa pasar buku digital AS pada 2011, tetapi harus mengeluarkan biaya sangat besar. Ironisnya, BNN sebenarnya telah merintis proyek e-reader bernama Rocket pada 1998, namun dihentikan pada 2003 karena dianggap tidak menguntungkan. Sebuah keputusan yang kemudian menjadi bumerang bagi perusahaan. Yang ketiga, masalah finansial akut. Masalah utama yang dihadapi Barnes & Noble adalah pertarungan untuk bertahan hidup di antara raksasa teknologi dan ekonomi digital yang berubah. BNN memiliki kapitalisasi pasar $1 miliar, sementara pesaing utamanya Amazon mencapai $598 miliar. BNN harus menginvestasikan dana besar untuk riset, pabrik, dan pemasaran NUC yang mengakibatkan kerugian $73,9 juta pada 2011 dan pembatalan dividen saham. NUC tumbuh pesat, namun menggerus penjualan toko fisik. Harga e-book hanya sepertiga dari buku fisik, dan margin keuntungan lebih besar datang dari jasa percetakan fisik yang mulai ditinggalkan. BNN harus bersaing langsung dengan Amazon, Apple, dan Google yang bukan sekedar penjual buku, melainkan raksasa teknologi dengan ekosistem perangkat keras, perangkat lunak, dan konten yang terintegrasi. Keberadaan BNN sebagai satu-satunya jaringan toko fisik besar yang tersisa setelah bangkrutnya Borders sangat vital bagi penerbit untuk memajang buku fisik dan menciptakan efek browsing. Jika BNN jatuh, penerbit khawatir Amazon akan semakin mendikte harga. Dan yang keempat, pertanyaan kunci. Mampukah BNN bertahan sebagai perusahaan digital atau akankah bernasib sama dengan Borders yang bangkrut? Analisis Porter pada Barnes & Noble. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Untuk menjadi jaringan toko fisik sebesar BNN dibutuhkan modal besar dan lokasi strategis. Namun, di ranah digital, pendatang baru teknologi seperti Apple dengan iBooks atau Microsoft melalui investasi di NUC dapat masuk dengan kekuatan modal dan basis pengguna yang sangat besar. Dampaknya bagi BNN, tekanan utama bukan dari toko buku baru, melainkan dari perusahaan teknologi yang menjadikan buku sebagai bagian dari ekosistem produk mereka. Yang kedua, kekuatan tawar pemasok atau penerbit. Penerbit sangat membutuhkan BNN sebagai etalase fisik untuk efek browsing. Di dalam teks disebutkan ruang pajang BNN sebagai tempat paling berharga
di negara ini untuk menyampaikan buku itu hebat. Namun, penerbit juga menjalin kerjasama dengan Apple untuk melawan dominasi Amazon. Penerbit cenderung mendukung BNN agar tidak terjadi monopoli penuh oleh Amazon. Hal ini memberikan sedikit daya tawar bagi BNN untuk mendapatkan pasokan konten. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli. Pembeli sangat sensitif terhadap harga dan kenyamanan. Mereka dengan mudah beralih ke e-book yang lebih murah atau ke platform digital yang menawarkan fitur enhanced e-books seperti video, musik, dan lainnya. BNN dipaksa untuk menjual e-book dengan margin tipis dan terus berinvestasi pada aplikasi Nook agar tetap relevan di mata konsumen yang menginginkan pengalaman digital. Yang keempat, ancaman produk substitusi. Substitusi utama adalah e-book dan e-reader. Perangkat seperti Kindle dari Amazon, iPad dari Apple, dan tablet Android mengubah perilaku membaca dari fisik ke digital. Selain itu, konten hiburan lain seperti game dan streaming video juga menjadi substitusi tidak langsung dari waktu membaca. Ini adalah inti dari krisis BNN. Toko fisik mereka perlahan ditinggalkan karena produk substitusi lebih praktis dan murah. Dan yang kelima, persaingan atau rivalry. Pesaing BNN adalah Amazon sebagai pemimpin pasar e-book dengan strategi harga murah untuk mendorong penjualan produk lain, dan Apple sebagai model agensi harga premium. Teks menekankan bahwa setiap kalangan di industri penerbitan memandang Amazon sebagai musuh karena model bisnisnya menekan margin penerbit. BNN terjepit di tengah, harus melawan strategi harga agresif Amazon sambil mencoba mempertahankan toko fisik yang mahal operasionalnya. Kerjasama dengan Microsoft adalah upaya untuk memperkuat posisi melawan dua raksasa tersebut. Kali ini kita bakal bahas satu topik yang seru banget, yaitu mengenai sebuah toko buku legendaris yang entah bagaimana caranya nih bisa bertahan di tengah gempuran zaman. Yap, kita bakal bedah transformasi digital dan inovasi Nook dari Barnes & Noble. Gimana sih ceritanya? Nah, transformasi digital Barnes & Noble tuh dimulai melalui peluncuran ide inovatif dengan kehadiran Nook. Nook? Apa itu Nook? Pasti kita asing kan dengan nama itu? Nah, itu dia, sebuah ekosistem yang dirancang oleh Barnes & Noble untuk menjawab pergeseran perilaku konsumen di era digital, di mana preferensi mulai beralih nih dari yang semula biasanya mengoleksi buku fisik, kini menuju ke sesuatu yang lebih ringkas dan bisa diakses melalui gadget. Apakah itu? Akan kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya kita bakal masuk ke langkah nyata mereka sebagai respons dalam hal transformasi digital dan inovasi. Pertama sekali tentunya mengembangkan lini Nook. Ingat kan kalau semulanya mereka hanya sebuah toko buku? Nah, sekarang mereka juga mengembangkan e-reader, tablet, aplikasi, bahkan platform e-book. Yang unik, meski mereka bertransformasi, mereka nggak sepenuhnya beralih. Mereka tetap mempertahankan toko fisik, tapi dibekali dengan konten digital yang canggih. Untuk itu, mereka bahkan berinvestasi secara ugal-ugalan untuk nunjukin keseriusannya nih dalam mempertahankan toko buku tersebut. Hasilnya, pada tahun 2011, mereka berhasil merebut kembali pangsa pasar sebesar 27%. Meski masih kalah unggul sih dari Amazon, tapi udah langkah yang bagus buat Barnes & Noble sendiri. Tapi tunggu, langkah Barnes & Noble nggak berhenti sampai di situ aja. Biar makin kuat, di tahun 2012 mereka melakukan power move dengan menggandeng Microsoft. Yap, perusahaan gede itu lagi. Gak main-main nih, bahkan total investasinya itu mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,6% saham di perusahaan baru milik Barnes & Noble. Nah, hasil kolaborasi ini bikin aplikasi Nook jadi nempel di ratusan juta perangkat Windows 8 dan
Ini menjadikan win-win solution bagi mereka, di mana Microsoft dapat etalase konten yang keren dari Nook, dan Barnes & Noble sendiri dapat akses pasar global secara instan. Untuk hasil penjualan, baik e-book maupun konten lainnya, tentunya mereka bagi dua. Tapi, kalau kita udah ngomongin soal kolaborasi dengan perusahaan raksasa kayak Microsoft, kenapa kita masih harus bahas soal tantangannya ya? Bukannya udah pasti berhasil? Eits, tunggu dulu nih teman-teman. Yang namanya perubahan besar, pasti ada kerikil tajamnya dong. Nah, seperti yang aku cari di sini. Kenapa masih ada tantangannya? Mumut.com find something. Cus kita bahas. Pertama, masalah finansial. Kok bisa sih? Nah, ternyata investasi besar buat Nook dengan segala trial and error-nya itu memakan biaya yang gak main-main nih teman-teman. Barnes & Noble sendiri bahkan sampai menanggung kerugian sekitar 73,9 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2011, yang mana berakibat fatal dengan mereka menghentikan nih pembagian dividen bagi para pemegang saham. Kedua, persaingan raksasa. Barnes & Noble sendiri harus menghadapi perusahaan besar kayak Amazon, Apple, dan Google yang modalnya tuh jauh lebih besar. Gimana nggak jadi tantangan coba? Ketiga, kanibalisasi. Nah, ini nih yang jadi dilema. Karena harga e-book itu cuma sepertiga dari harga buku fisik. Jadi, makin banyak orang yang pindah ke digital, margin keuntungan total perusahaan malah makin terancam. Yang niatnya pengen untung, malah jadi makan bisnis sendiri. Karena kan Barnes & Noble juga bergantung pada Nook, yang merupakan inovasi digital mereka. Yang keempat dan yang terakhir yakni mengenai isu hukum. Nah, masalahnya tuh jadi makin komplit karena mereka juga harus terseret soal kasus kolusi harga e-book yang melibatkan Apple dan beberapa penerbit besar lainnya. Jadi ya bener-bener challenging banget posisi Barnes & Noble pada saat itu. Makanya terdapat tantangan-tantangan meski mereka telah bekerja sama dengan Microsoft. Selanjutnya, ada 3 strategi BNN untuk bertahan. Ada strategi toko fisik, integrasi, dan isu manajemen yang mereka hadapi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, strategi toko fisik. BNN ini sadar kalau toko fisiknya punya keunggulan yang tidak dimiliki Amazon. Apa saja keunggulan itu? Pertama, optimalisasi ruang pajang. BNN menjadikan toko fisiknya sebagai etalase utama yang tidak dimiliki Amazon. Karena pelanggan bisa melihat dan memegang buku secara langsung. Kedua, memanfaatkan efek browsing, di mana fenomena pelanggan datang tanpa niat beli, tapi akhirnya membeli setelah melihat buku secara fisik. Survei dalam kasus menyebutkan bahwa sebagian besar pembeli seperti itu. Ketiga, melakukan diversifikasi produk. BNN menambah ruang mainan, game, dan area Nook. Tujuannya untuk menarik keluarga dan anak muda yang tidak hanya mencari buku, tetapi juga hiburan. Terakhir, menerapkan layanan berbasis lokasi. BNN menyediakan Wi-Fi gratis dengan konten eksklusif untuk mengajak pelanggan masuk ke toko. Dari keempat ini, kita tahu bahwa BNN mempertahankan toko fisik sebagai tempat pemasaran dan pengalaman pelanggan. Lalu, ada strategi integrasi atau model hybrid. BNN mencoba menyatukan dunia fisik dan digital melalui integrasi perangkat dan konten. Perangkat Nook yang terhubung dengan koleksi BNN membuat pelanggan yang sudah memakai Nook akan sulit berpindah ke kompetitor seperti Amazon. Selanjutnya, kolaborasi strategis dengan Microsoft. Microsoft menginvestasikan 300 juta dolar untuk memasukkan aplikasi Nook ke Windows 8. Ini memberikan distribusi digital massal ke ratusan juta pengguna Windows. Upaya ini dilakukan untuk menyaingi saluran distribusi Amazon dan Apple. Terakhir, omnichannel marketing.
BNN menggunakan aplikasi digital untuk mengarahkan pelanggan kembali ke toko fisik, sehingga digital dan fisik saling menguatkan. Next, isu manajemen atau tantangan yang dihadapi BNN. Strategi sudah bagus, tapi BNN tetap menghadapi banyak masalah. Kira-kira apa ya masalahnya? Oke, mari kita bahas. Pertama, adanya dilema profitabilitas. Biaya pengembangan dan pemasaran NUC sangat tinggi. Bahkan divisi ini rugi 73,9 juta dolar pada tahun 2011. Situasi ini mencerminkan risiko spekulasi modal yang masif, di mana perusahaan melakukan pengeluaran besar atau high investment tanpa adanya jaminan pemulihan laba yang pasti di masa depan. Kedua, pergeseran model bisnis. E-book lebih murah dari buku cetak, mengancam keuntungan percetakan tradisional. BNN yang dulunya diuntungkan oleh biaya cetak dan distribusi fisik, kini harus bersaing dengan biaya digital yang hampir nol. Ketiga, persaingan agresif. Amazon, Apple, Google punya modal besar dan bisa jual rugi atau loss leader untuk menarik pelanggan. Sedangkan BNN tidak punya kemampuan finansial untuk melakukan itu. Dan yang terakhir, isu hukum. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuntut Apple dan 5 penerbit atas kolusi harga melalui model agensi. BNN ikut terkena imbas karena posisinya yang tergantung pada penerbit. Baiklah, saya akan menjelaskan apakah strategi yang dilakukan Barnes & Noble berhasil atau tidak. Secara umum, strategi yang dilakukan Barnes & Noble bisa dibilang kurang berhasil. Barnes & Noble sebenarnya sudah mencoba mengikuti perkembangan digital dengan meluncurkan perangkat e-reader seperti Nook untuk menyaingi Kindle milik Amazon. Mereka juga menjalin kerjasama dengan Microsoft untuk memperluas distribusi konten digital. Dari sisi strategi, Barnes & Noble sudah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berdiam diri, tapi juga mencoba bertransformasi ke arah digital. Namun, ada beberapa alasan kenapa mereka tidak berhasil dalam strategi ini. Yang pertama, karena terlambatnya beradaptasi. Amazon telah lebih dulu meluncurkan Kindle, sehingga mereka memiliki keunggulan pasar. Yang kedua, model bisnis yang masih setengah digital. Barnes & Noble masih sangat bergantung pada toko fisik, sementara tren terus berkembang ke arah digital. Yang ketiga, persaingan harga dan ekosistem. Amazon dan Apple menawarkan harga yang lebih kompetitif dan pengalaman pengguna yang lebih baik daripada Barnes & Noble. Yang keempat, karena Nook kurang dominan. Produk Nook kurang mampu menyaingi popularitas Kindle di pasar saat itu. Jadi, strategi yang dilakukan oleh Barnes & Noble sudah berada di arah yang tepat, namun eksekusi mereka kurang kuat dan kalah cepat dibanding perusahaan pesaing. Untuk memacu bisnis ke depannya, toko buku dan penerbit perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, transformasi digital. Toko buku dan penerbit harus menjadikan digital sebagai inti bisnis, bukan tambahan. Mereka bisa menggunakan data pelanggan untuk personalisasi ataupun pengambilan keputusan agar bisa bersaing dengan perusahaan Amazon. Yang kedua, omnichannel, yaitu gabungan offline dan online. Mereka bisa menggabungkan toko fisik dan online secara terintegrasi, seperti kita bisa membeli buku secara online kemudian ambil di toko. Dengan begini, toko fisik bisa menjadi keunggulan sebagai pusat layanan dan distribusi. Yang ketiga adalah pengalaman pelanggan. Toko fisik harus mampu menjadi tempat yang menarik, bukan sekedar tempat menjual buku, agar mereka bisa memiliki nilai lebih untuk bersaing. Yang keempat, inovasi produk. Penerbit harus mengembangkan format seperti e-book, audiobook, atau konten interaktif yang menarik, agar mereka tetap relevan dengan perkembangan modern. Yang kelima, strategi harga dan distribusi. Mereka bisa menggunakan model langganan, bundling, atau harga yang fleksibel agar lebih kompetitif dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang keenam, kolaborasi teknologi.
Bekerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Microsoft penting untuk mengembangkan platform, analisis online, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Intinya, bisnis harus beralih ke digital, fokus pada pengalaman, dan memanfaatkan teknologi agar tetap bertahan dan berkembang di pasar.